Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali Morning Devotion pada pagi ini. Selamat pagi saudara-saudara. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Yesus memperhadapkan kepada kita sebuah realitas spiritual, di mana bisa saja kita bersembunyi di balik praktek-praktek agamawi dengan ritualnya yang dapat saja mengelabui mata orang yang melihatnya. Tapi sebenarnya praktek-praktek kita tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti, saudara, kita berseru Tuhan, Tuhan di dalam doa kita. Lalu kita mulai bernubuat, mengusir setan demi nama Tuhan, dan juga mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Ini baik, saudaraku, tidak salah. Tapi yang menjadi perhatian Tuhan adalah ini, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Menemukan kehendak Allah kemudian melakukannya adalah dasar utama praktek hidup kerajaan Allah. Betapa mudahnya kita untuk latah hanya dengan belajar kosakata agamawi. Kemudian kita merasa bahwa itu sudah melakukan kehendak Bapa. Kita perlu sungguh-sungguh untuk memperhatikan baik-baik. Sebenarnya sekali lagi, pendekatan Tuhan dalam hal ini adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus menekankan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga ini adalah hal yang utama bahkan. Dia bahkan berkata itulah yang membawa orang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya saudara hanya dapat diperintah oleh Allah kalau saudara mengizinkan kehendak Allah terlaksana dalam kehidupan saudara. Dalam ayat ini kita kemudian menemukan bahwa praktek-praktek agamawi tersebut seringkali kita kerjakan tanpa didasarkan lagi penemuan pada kehendak Allah. Jadi kita melakukan praktek itu untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Jadi kita sering bertanya apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Ketika gagal untuk bertanya Tuhan, maumu itu apa? Kehendakmu itu apa? Karena memang kita mesti mengerti kehendak Allah adalah yang utama. Alkitab berkata begini, Daud berkenan kepada Allah karena dia mentaati atau melakukan seluruh kehendak Allah yang Tuhan percayakan kepadanya. Itu dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayatnya ke-22 dan 23. Ayatnya yang ke-36 dibilang, dan Daud setelah melayani kehendak Allah pada zamannya, barulah kemudian dia mati dan kemudian dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya. Saudara, menemukan kehendak Allah adalah sebuah proses untuk kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Nah, jelas sekali bahwa dalam pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, kita harus mengerti ini, bahwa pengenalan itu selalu berlangsung dua sisi. Kita mengenal Allah dan Tuhan juga mengenal kita, ya. Itu jelas terjadi dalam dua sisi. Makanya dalam pernyataan tadi, ketika orang berkata, aku telah berbuat ini, berbuat itu, ada banyak sekali perbuatan. Alkitab berkata begini, Tuhan berkata begini, pada hari itu, apalah hari itu kita boleh putuskan, apakah ada satu waktu tertentu, ataukah nanti pengadilan di hadapan Kristus nanti. Tapi jelas dia bilang ini, pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Kira-kira Tuhan bilang ini, terus terang ya, aku nggak kenal kamu. Sementara kita pikir semuanya sudah oke. Padahal yang Tuhan perkenankan kepada kita adalah sebuah bentuk melakukan kehendak Allah. Kita perlu dong tanya pada Tuhan, kehendakmu apa dalam kehidupanku? Sebab Yesus berkata dengan jelas, pada waktu itu aku berkata kepadamu, enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Imagine yang kita buat semua ritual pekerjaan yang kita pikir bagus. Tuhan berkata, semua itu adalah perbuatan kejahatan. Saudara, kami mau untuk bukan hanya mengenal Tuhan, tapi dikenal oleh Tuhan. Saya percaya saudara pun demikian. Mari saudara, kita masuki hari ini dengan sungguh-sungguh kita mengenal Allah dan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.